Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir ya? Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Karena kebiasaan kita sebelum belajar kita melakukan berdoa sesuai dengan keimanan yang kita miliki. Kebetulan kita memiliki keimanan yang sama. Silakan dipimpin oleh Derudi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, untuk hari ini Ibu masih akan membahas teks deskripsi sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita itu membahas tentang apa? Tentang apa? Struktur. Kemudian apa lagi setelah strukturnya? Kaidahnya. Tentunya setiap jenis teks ya, ada pengertiannya, ada unsurnya, ada strukturnya, dan juga ada kaidah kebahasaan. Semua itu dipelajari untuk apa? Agar teks tersebut menjadi teks yang padu sesuai dengan jenis teksnya. Teks deskripsi, masih ingat tidak? Apa itu teks deskripsi? Teks yang? Ya, karena Bu judulnya teks deskripsi, maka jawabannya teks yang mendeskripsikan. Ada yang lain? Yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Ada yang masih ingat strukturnya? Ada yang masih ingat? Coba Ibu ingin tuliskan, ajukan tangan yang masih ingat dengan strukturnya. Cung, ajukan tangan. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Cung. Oke? Hai Silvi, silakan tuliskan di sini, kemudian ditempel di depan. Siapa lagi? Ada berapa strukturnya? Ada 3. 1, 2, 1, 2. Oke. 1, 2, 3 yang sudah silakan simpan di media yang sudah Ibu sediakan. Hai Silvi, mau yang ke 1 silakan. Siapa itu? Rasti mau yang poin 2 Bu, silakan. Kemudian siapa lagi? Naila mau poin 3 juga silakan. Bu, kalau saya maunya 1, 2, 3 boleh. Itu lebih bagus mungkin ya. Ini kan mengingatkan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk apa Bu? Agar kita memahami apa yang telah kita lalui. Kemudian ini dengan materi yang sekarang kita pelajari. Ayo, Ibu beri waktu 2 itu ya sampai 3. 1. Ayo, stamina. Yuk, 1, 2. Ini ada 3
Berarti kalau setiap pekerjaan itu harus diberi nama. Iya. Kita bisa mengidentifikasi siapa saja yang menuliskan di sini. Kan ibu tidak bisa menyebutkan yang ini punya siapa. Identifikasi, kemudian ada bagian umum, kesimpulan. Yang ini juga sama, identifikasi, bagian umum, kesimpulan. Yang ini hanya mencatat 2 saja, mungkin karena terlalu banyak bermain di luar. Jadi identifikasi dan kesimpulan. Oke, sebelum kita membahas menulis teks deskripsi, ibu akan ini dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian capai setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yaitu menulis gagasan ke dalam bentuk teks deskripsi secara faktual dan logis dengan memperhatikan struktur dan bahasannya. Makanya ibu tadi mengaitkan yang tadi, bertanya apa strukturnya, apa kebahasannya. Kemudian yang harus kalian capai itu ini. Ingat ya, yang harus kalian miliki nanti setelah pembelajaran ini kemampuannya. 1, kalian mampu menentukan topik yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penggambaran. Kemudian kalian mampu menentukan objek. Kemudian yang ketiga, mampu menyusun kerangka teks berdasarkan objek. Yang keempat, murid mampu lanjut ke materi menulisnya. Pernah kalian menulis? Pernah. Menulis apa coba? Surat? Menulis WA ya kalian itu biasanya, atau searching makanan terfavorit di daerah Tawang dan sebagainya ya. Itu menulis bukan menulis itu hanya menulis singkat. Yang maksud di sini menulis teks ya, dengan memperhatikan struktur yang ini kan sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini ibu akan tentukan sekarang semampu kalian tuliskan, deskripsikan atau gambarkan. Deskripsi itu kan menggambarkan. Silakan gambarkan apa yang kalian lihat tentang ini. Apa ini? Pot bunga. Iya, pot bunga. Mulai dari bentuk dan sebagainya. Silakan tuliskan di sini. Di sini saja ya. Tuliskan semampu kalian ya. Tuliskan. Ini objeknya bunga. Tahu ya? Pot bunga itu kegunaannya untuk apa? Kemudian apa lagi? Dilihat dari ini warnanya. Ada yang tidak lihat ini? Apa lagi? Kepri 2, 3, 4. Ini 2 lagi. Silakan tuliskan berdasarkan apa yang kalian lihat ya. Objeknya ada di depan. Yuk, ada yang sudah? Nurul ini sudah belum? Belum. Lihat ini, mulai dari warnanya, bentuknya, lihat aja. Udah?
Udah? Oke, yang punya Isa silakan disimpan Isa. Iya, ditempel saja. Beri nama ya. Nempelnya agak ditekan. Agak ditekan nempelnya biar nanti tidak jatuh. Ayo jangan. Simpan saja. Yuk, yang lain. Belum terlihat? Silakan yang belum selesai. Ini takutnya mukanya pun nggak kelihatan. Nih, wakar, biar kelihatan sama Lesti ini. Warnanya, bentuknya. Ini dari plastik ya, bukan bunga betulan. Selesai, silakan duduk kembali kalau sudah selesai. Udah cak? Diberi nama ya, biar itu tadi nanti tahu siapa ini pekerjaan siapa. Ini pekerjaan Dea atau pekerjaan Nurul-Ilmi. Ini yang paling tengah nih, paling boyot nih. Belum selesai juga. Yuk, hitung sampai 3. Selesai ya? Gak apa-apa, di ini juga. Nempelnya dekat juga gak apa-apa. Yang penting udah? Ibu ambil satu saja ya, karena kalau dibaca semua ini tidak terbuat dari plastik, bunganya berwarna hijau, batang berwarna hitam, digunakan sebagai hiasan. Ini tidak bernama ya, nonim. Nonim ya, kalau tidak bernama itu nonim atau tanpa subjek. Nama objek bunga Revi Anzani, bunga berwarna hitam dan berbahan dari plastik terbentuk seperti tabung, bunganya berwarna putih dan hijau dan berbahan dari plastik. Yang akan kita sudah sebutkan tentang plastik ya. Kita lanjut. Nah, terima kasih bagi kalian yang sudah menuliskan itu awal ya. Awal kalian itu belum ibu jelaskan bagaimana langkah-langkah membuat teks deskripsi. Kira-kira coba pernahkah tidak kalian itu di rumah disuruh oleh orang tua atau di sekolah ya, mungkin di sekolah paling banyak ibu menyuruh ya. Coba ini, Revi Azani silakan ambil ke bawah, tolong ambilkan infokus di paragraf ke bawah, kemudian ibu tidak jelaskan yang seperti apa infokusnya, kemudian bentuknya, warnanya, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kalian akan kebingungan, ya, bingung. Kemudian nanti di bawahnya itu bertanya sampai sana sini. Ada guru yang lain bertanya ini. Nah, kira-kira untuk apa teks deskripsi itu digunakan? Itu dalam keseharian kita itu digunakan dalam teks deskripsi. Mana kalau kalian nanti kehilangan suatu benda, satu buah pensil hilang. Kalau pensilnya sama dengan punya orang lain, ya jangan harap itu akan kembali. Ya, ketika kalian kehilangan suatu benda di kelas, di rumah, atau di rumah biasanya orang tua yang suka menyuruh ya, Vanessa besok begini, tolong berikan tas ini ke siapa, disuruhnya ke di Ucu, kemudian rumahnya di Anu ya. Yang warnanya Anu kebetulan kita itu tidak tahu. Nah, itu teks deskripsi itu membantu sekali ya, membantu untuk apa? Memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, membimbing kita dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan. Gitu ya. Pernah kan di rumah disuruh oleh orang tua? Pernah. Disuruh apa? Ke warung. Apa contohnya ke warung, Rudi? Kalau beli terasi itu tahu kan, beli telur tahu kan, kalau sudah tahu. Kalau biasanya kalau teks deskripsi itu memerincinya itu kalau kita
Jadi lebih tahu ketika nanti melakukan apa yang disuruh oleh orang tua, tahu. Oh iya, yang ini kata mama saya. Oh bukan, tadi kan warnanya yang ini. Oh bukan, yang ini. Disesuaikan dengan apa? Dengan tadi tag deskripsi yang sudah disebutkan oleh orang tua kalian. Nah, lanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat deskripsi. Langkahnya yang ini. Yang pertama, sebelum kalian membuat atau menulis ya, maka harus apa dulu? Menentukan atau memilih objeknya apa yang nanti saya akan buat menjadi sebuah teks deskripsi. Kemudian tentukan, cari yang kira-kira menurut kita tahu cara lebih mudah untuk memerincinya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan teks. Untuk apa kita buat teks tersebut? Untuk membantu orang lain, untuk membantu diri kita sendiri, atau untuk memudahkan akses orang lain ya. Yang ketiga, setelah memilih objek, setelah menentukan tujuan teks, kemudian mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup seluruh teks. Ini kembali ke yang tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Menentukan perincian, dirinci seperti apa yang sudah dilakukan oleh Agnia Cahyani. Itu adalah pot bunga. Ini gagasan umumnya ya. Pot bunga memiliki warna hitam, itu dirinci. Warnanya hitam, bunganya warnanya hijau, terbuat dari plastik. Itu kalimat untuk membuat rinci, disesuaikan dengan nanti strukturnya. Struktur yang sudah kita bahas itu adalah identifikasi, deskripsi panggilan, dan kesimpulan. Yang keempat, setelah menentukan perincian, membuat kerangka tulisan. Kemudian mengembangkannya, kerangka tulisan tersebut. Karena kan ketika sama dengan membuat karangan. Pernah membuat karangan? Buat dulu kerangkanya. Buat dulu topiknya mau apa? Liburan bukan akhir tahun yang ini itu apa? Liburan akhir semester. Judulnya topiknya liburan akhir semester. Kerangkanya misalnya pergi ke rumah nenek, pergi bersama teman, melewat dan sebagainya. Itu nanti dari poin-poin tersebut bisa dikembangkan menjadi sebuah teks ataukah ini yang teks ya. Yang terakhir, setelah mengembangkan kerangka tulisan, baca lagi teksnya. Kenapa harus dibaca? Coba, ada yang tahu? Kenapa? Nah itu, jika ada kesalahan, apa lagi? Kenapa harus dibaca lagi? Kalau kalian kan mau WA ke guru ya, Ibu, punten apa ya? Gimana Ibu? Gimana tugas saya sudah masuk atau belum? Ini kata-katanya betul atau tidak? Hapus lagi. Kemudian tulis lagi. Oh hapus lagi. Kayaknya ini belum betul deh. Kemudian hapus lagi sampai 3 kali menghapus. Mungkin seperti itu. Tidak? Atau langsung saja. Bu, gimana tugas saya? Masuk sudah belum? Harus seperti itu? Tidak. Tidak ya. Tapi dia apa dulu? Editing ya. Ada proses editing dulu ya. Penyuntingan itu namanya ya. Ini sama. Teks juga. Nanti Naila baca sebelum nanti kalian membuat dalam satu teks itu, baca dulu ya teksnya. Baca ulang teks deskripsi yang telah dibuat, segera perbaiki jika ada kesalahan, baik itu ejaan, kosakata, kalimat, dan kata. Kalau teks itu identiknya dengan menggunakan beberapa paragraf. Mengerti ya untuk langkah-langkahnya? Insya Allah. Nah, hari ini kita akan berbagi kelompok, membuat kelompok. Kelompokan dulu, nanti Ibu berikan LKPD-nya, kita lakukan diskusi, kita buat teks deskripsinya sesuai dengan apa yang di LKPD ya. Di LKPD nanti Ibu berikan ada LKPD 1 dan LKPD 2. Silakan yang satu silakan kerjakan di LKPD 1-nya, yang LKPD 2 silakan kerjakan di LKPD 2-nya. Setelah itu
menyimak dan menanggapi, memberikan masukan ya. Kalau tulisannya yang misalnya, oh yang ini belum apa? Belum lengkap ya. Oh menurut kelompok kami yang ini sudah pas dan sebagainya ya. Silakan buat dulu kelompoknya. Sesuai yang sudah kita buat ya. Yang belakang boleh di belakang. Apa yang harus kita lakukan? Mendeskripsikan apa? Objeknya ada di LKPD yang kalian lihat. Ada yang ini ya. Kemudian ada yang ada yang dapat gambarnya yang ini? Ada? Ada yang gambarnya yang ini? Ada? Oke. Ini silakan kalian pilih sesuai objek yang menurut kalian akan dijadikan teks deskripsi. Kita dijadikan objek teks deskripsi. Yang ini, dan ya kita nanti ke sana. Yang ini? Oke, curug dende ya. Sudah pada tahu yang ini? Oke, paling suka ke batu talas atau curug dende? Tidak ke curug dende yang lebih murah dan lebih hemat. Bosan ya mungkin? Lebih suka ayam, kucing atau kelinci? Oke, jadi silakan menurut apa yang kalian pahami mudah untuk mengerjakan objeknya. Sesuaikan dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Bisa ditulis di lembar gitu ya. Ada kertas lembar berikutnya.
So, yang belum mengerti silakan bertanya ya. Bentar. Bentar dulu. Nah, di sini ada juga ya. Ya, dikerjakan di kertas yang sebelahnya ya, di belakangnya ya. Itu ibu sudah sediakan kertasnya. Ini apa nanti lagu profil pelajar Pancasila bisa dilihat di YouTube juga. Ini sama dengan yang tadi, hanya pakai masih ada. Bedanya itu. Ayo. Kira-kira apa? Yang tidak yang belum ini boleh bertanya. Yang ini apa? Oke, ayam disuka. Apalagi ayam itu kan bisa dikonsumsi. Terus di bawahnya. Yang ini apa? Ambil yang dendeng yang sudah melekat di hati orang awam ya. Yang ini apa? Oh, ini juga boleh. Apa? Bulu. Selesaikan dengan apa yang kalian punya. Kita buat jadwal ininya berapa menit, 20 menit kerjanya. Selesai. Wow, terlalu lama mungkin ya. Berarti nanti selesai pukul berapa? 8 ya. Yuk, ayo. Tadi yang tadi ya. Yang tadi memang kita project sudah. Silakan dari ketiga objek yang kita siapkan sudah menentukan. Kemudian yang kedua kemudian yang kalau yang ini tempat wisata ya. Kemudian yang apa yang ketiga? Bahkan dalam tulis membaca maaf. Yang ketiga
apa? Nih, ini udah sampai udah nih. Belum yang ini. Oke, gak apa-apa. Nanti presentasinya mau satu orang atau satu kelompok? Kalau satu kelompok, ibu kira terlalu banyak di depannya. Ditunggu. Satu orang ya. Satu orang. Kenapa? Nih. Nih yang ini ya, yang tadi ya. Mengumpulkan data itu yang tadi bentuknya, warnanya, perinci itu kan untuk merinci. Apa? Yang penting itu ada, tidak harus susunan yang sama. Yang penting nanti terakhir itu membaca ulang. Kemudian dibuat secara dibuat dan segera dipresentasi ada. Nanti hasil kalian kita pajang di ini ya, di mading. Kalau bisa dikunci tidak? Udah belum? Sakit pasti. Pindahin sama ini deh. Dia ada yang nulisnya. Berarti memberikan bahan kajiannya apa? Apa lagi? Apa? Itu udah sampai kemana? Berada nih. Nah ini bagus ini. Udah ada alamatnya itu kan untuk merinci yang mana. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi pertama itu objeknya benda kan dari jalan saya ya. Kenapa tidak berbeda? Ada yang sudah selesai belum? Waktunya saya 10 menit lagi. Awas, lihat yang paling nanti yang ini yang kelima ya. Membaca ulang teks deskripsi yang telah dibuat dan segera perbaiki jika ada kesalahan. Penggunaan ejaan, masih ingat ya? Penggunaan huruf kapital, penggunaan kata titik dan emanya, kemudian kalimat tanyanya. Anda baca ya? Satu.
ya, selesai kita. Gimana nih Kak? 5 menit lagi, bukan 5 menit, 3 menit lagi. Selesai ya. Nanti ketika yang lain presentasi, Ibu mohon yang lainnya menanggapi ya. Contohnya, Bu bagus atau menurut kelompok kami ada yang kurangnya ini. Saling menutupi apa yang kurangnya. Kalau kurang tambahin, ya. Kalau sudah bagus ya berikan plus. Siapa yang depan? Orang-orang. Dua orang lagi yang sini katanya maunya orang ke depan. Boleh? Selesai ya? Nih, bentar lagi. Apa? Serah nanti yang mana yang masih dalam satu paragraf satu berparagraf ya, kalau teks itu berparagraf ya, berparagraf bukan pakai ini, bukan berparagraf. Paragraf pertama ya, kemudian paragraf kedua ya yang ini 3, 4. Tadi yang kalau punya itu harus berapa? Hah? Oh ini 1, ini 2. Yang ini 3, yang ini diambil dari belakang dulu. Maksudnya nomor urutannya yang dari belakang, bukan yang duduknya di belakang. Mau 4, 3, 2, 1 mau yang sudah siap saja ya. Ini kapan mau menuliskannya di sini, kalau hadir terus beri kertas. Selesai ya? Ada yang sudah? Suruhnya buat di paragraf. Nanti kan ada di ini ya. Nanti membaca ulang teks yang tadi buat dan sudah perbaiki jika ada kesalahan di dalam pesanan tadi atau paragraf. Sudah? Sudah ya? Yuk. Dendengnya bukan dendeng. Dendeng. Asamanya itu apa? Ini orang tahu asli. Ya, udah yang ini udah. Cepet, ayo. Iya, mau membuat wajahnya apa? Dendeng saya. Dendeng dari keluar. Silsilah.
Udah, sip. Berarti yang belum finish yang ini ya. Berapa waktu lagi? Selesai ya? Sebelum presentasi untuk apa ya? Biar tidak kata kita bertepuk ria dulu ya. Oke. Kalau tepuknya cukup tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau pakai tepuk berarti pakai tepuk. Kalau tidak pakai tepuk berarti tidak boleh. 1 kali. Nah, itu kesalahannya. Kalau ibu bilang 1 kali berarti tidak usah. Diam aja. 5 kali diam. Kalau ibu bilang 100 kali tepuk baru 100 kali tepuknya. Capek banget. Iya, capek. Siap? Siap. Ini untuk pelatih konsentrasi. Kalau ibu bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yang cepet. 1 kali tepuk, 2 kali. Woi, katanya konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3 kali tepuk, 4 kali. Woi, belum konsentrasi nih. Pagi? Belum konsen. Itu masih ada yang mangut-mangut. Yang belakang. Siap? 3 kali. Baru aja permulaannya. 5 kali. Senyap. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk, 4 kali. Bagaimana ini Naila? 1 kali lagi. Yang salah bayar. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1 kali tepuk, 2 kali. Bayar. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kita presentasi ya. Mau kelompok yang mana dulu atau mau dari 1, 2, 3, 4 atau mau yang 4, 3, 2, 1? Satu lagi kak. Satu dulu katanya ini menurut kesepakatan pada saya. Kalau mau 2 orang, 3 orang, 1 orang silakan asalkan semuanya. Yuk. Nanti untuk menambahkan yang lain menyimak silakan. Cermati teks yang dibaca oleh teman, kemudian lakukan analisis apa yang misalnya bagus, kurang, ada kekurangannya atau ada ya. Nomor 1 pada saya, nomor depannya siapa itu? Suka ini sudah bertukar itu antara Vanessa dan Lela. Mau ditemani oleh Linda. Tepuk tangan dulu dong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Objek kelinci. Dia memiliki bulu berwarna putih, memiliki ekor yang pendek dan memiliki 2 mata yang berwarna hitam. Memiliki 4 kaki dan dia memiliki kumis yang panjang. Dia bisa beranak dan mempunyai telinga yang panjang dan dia memiliki 2 gigi yang panjang di depannya. Makannya dia bisa Masih ada? makanan seperti wortel, dia bisa dipelihara karena sangat lucu. Hewan ini bisa ditemukan di kebun binatang, di hutan atau di sekitar kita. Dagingnya bisa dikonsumsi sebagai makanan yang disebut gulai kelinci. Sudah? Sudah. Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau memberikan
Ini ada yang lebih spesifiknya ini, misalnya dari apa objeknya? Ayo, ada. Tidak terdapat kesimpulan katanya ya. Kalau di tarik katanya ada disebut itu ada identifikasi, ada kesimpulan dan ada kesimpulan. Bagaimana menurut pendapat Sila? Iya, tapi berarti perbaikan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Sekian dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Mau 2 mau 3? Yang berurutan ya, 2 dulu ya. Yuk. Dulu dong, masa langsung ke 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Objek ayam. Ayam mempunyai 2 kaki, memiliki paruh untuk mematuk makanan dan memiliki 2 buah mata. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam memiliki 2 sayap dan mempunyai berwarna putih. Ayam juga bisa dan sering dikonsumsi oleh manusia dengan cara apapun. Contohnya seperti bisa dibuat menjadi sop dan makanan lainnya. Ayam dan telur ayam juga bisa didapatkan di pasar dengan harga terjangkau. Sudah? Oke, yang lain mau kelompok 1 kayaknya ini udah ada bisik-bisik tetangga. Ayo, mau apa? Mau menambahkan atau mau merevisi pekerjaan dari kelompok 2? Kelompok 3? Tidak ada kesalahan? Tidak ada? Oke, kesana aja. Nah, ya, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari teks deskripsi. Objek wisata Curug Dengdeng. Curug Dengdeng adalah tempat wisata yang terletak di Desa Tawang, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Berjalan ke Curug Dengdeng kurang lebih 2-3 km dari jalan raya. Di sana tersedia beberapa warung tempat makan siap saji. Air Curug Dengdeng sangat bersih dan jernih, memiliki banyak lubang-lubang dan bebatuan. Di Curug Dendeng terdapat 4 tingkatan bebatuan dengan arus yang berbeda-beda setiap tingkatnya. Apabila musim hujan, air di Curug Dendeng akan meluap. Jadi kalau kita akan ke sana harus melihat cuaca terlebih dahulu. Dari wisata ini kita bisa melihat keindahan alam yang jarang dapat dilihat di tempat lain. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Ada yang sudah mau menyiapkan ini tuh pernyataan? Belum, Naila. Ada yang paling belakang. Oke. Kasih apa? Tidak terdapat kesimpulan. Oke. Untuk bagian kesimpulan bagaimana? Itu kan yang bagian belakang ini. Sebutkan kesimpulan. Maksudnya yang mana yang bagian kesimpulannya? Yang bagian belakang ya. Yang ketika kita mau pergi ke sana itu kita harus apa dulu?
kita tidak diperbolehkan, jangankan untuk berenang ya, lewat saja atau pergi ke pinggiran sungainya aja, itu tidak diperbolehkan. Nanti akan berbahaya. Mungkin itu ya, Nai Silvi yang kesimpulannya ya. Iya, ibu bantu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok lain. Kelompok 3, lanjut kelompok. Kelompok 4, kalau yang tadi kelompok ibu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok diskusi kelompok kami. Objek Curug Dendeng. Curug Dendeng merupakan wisata yang berada di Kampung Cilengsi, Desa Tawang. Memiliki keindahan yang memesona, salah satunya dengan adanya air terjun dengan suara yang bergemuruh yang menambah ketenangan hati pengunjung. Curug Dendeng berjarak sekitar 5 km dari jalan utama, dapat juga dilalui oleh kendaraan umum seperti motor, mobil, dan sebagainya. Curug Dendeng juga menyiapkan tempat makan dan tempat hiburan bersama keluarga ataupun teman. Ada yang ini? Kesimpulannya, Oh, Curug iya. Dendeng berada di Desa Tawang memiliki keindahan yang memesona dengan adanya terjun, pemandangan persawahan, dan hal lainnya. Terima kasih. Berikan plus mau berbentuk pertanyaan boleh. Kalau sudah bagus ya sudah bagus. Tinggal memberikan. Ada yang mau menambahkan? Atau ini ke kelompok ini sudah bagus? Oke, Dr. Naila biar ibu biar lebih mudah aja lah jawabnya yang simpel. Udah bagus bu kelompoknya ini. Ada yang mau menambahkan tadi? Oke. Oke, membacanya katanya terlalu cepat ya. Jadi nanti yang mendengarkan apa ya? Tidak terlalu terlihat jelas. Yang ini yang Silvi Tidak memiliki ciri-ciri khusus. Oke, betul tidak ya? Tidak memiliki ciri-ciri khusus. Betul, katanya tidak memiliki ciri. Ini untuk apa? Untuk lebih spesifik ya. Spesifik itu untuk memudahkan orang lain untuk lebih memperinci. Kan kita itu kalau ada yang bersamaan dengan objek yang lain. Nah, itu dipergunakan kalimat untuk memperinci. Ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam. Oke, ini untuk pembuatan penulisan teks deskripsi sudah bagus ya. Kita buat ini kesimpulan dari ini objek yang tadi ya. Ini nah, jadi saat menulis teks deskripsi itu tadi ya, ibu lakukan refleksi dulu yang pekerjaan yang kalian. Ada yang memang sudah dibuat menjadi beberapa paragraf. Harusnya kan sebuah teks itu ada beberapa paragraf. Untuk apa? Untuk tadi memudahkan untuk yang struktur. Karena ada strukturnya yang 3 ya. Yang mana bagian identifikasinya, kemudian bagian deskripsi bagiannya atau bagian umumnya, kemudian kesimpulannya yang mana ya. Kenapa itu dibuat, teks itu dibuat dalam beberapa paragraf untuk memudahkan kita saja nanti ketika akan membacanya. Kemudian tadi betul ada masukan yang dari kelompok ini tadi ada yang membacanya Bu itu karena kesalahan membaca mungkin ya, yang karena mungkin grogi dan sebagainya, jadi membacanya terlalu cepat, ada yang terlalu pelan. Kemudian ada yang tadi yang paling bagus itu kalimatnya kurang memperinci. Betul, kalau dalam pembuatan teks deskripsi itu harus lebih
ya kita itu lebih tahu, lebih spesifik itu kan begitu. Kalau seperti ini, coba ambil di sana bola yang berbentuk bola, ini kan semua di sana juga bolanya bola. Yang lebih spesifik, yang bola voli warnanya ini kan kebetulan di sana bola voli itu banyak misalnya. Kemudian yang ini, kemudian lebih spesifik kita itu menjelaskannya. Ya, ketika kita mempergunakan teks itu lebih tahu ya, lebih ke fokus, lebih fokus ke satu objek yang kita tuju. Nah, tadi bagus sudah bisa memilih objek. Objeknya itu kan mudah karena apa? Karena ibu siapkan objeknya, tinggal kalian memilih saja. Kemudian menentukan tujuan teksnya. Kalau yang ini tujuan teksnya itu apa? Yang ini tujuan teksnya untuk apa? Jenis ciri-ciri kelinci yang ini. Yang ini. Iya, curug dendeng. Apa teks curug dendeng? Memperkenalkan ya. Kalau kalian itu kan orang Tawang memperkenalkan cara yang ramai bahwa di Tawang itu ada sebuah wisata ya yang lebih murah, yang lebih dekat dari rumahnya. 5 langkah kalau saya itu 5 langkah dari rumah. Itu ya. Jadi dalam menuliskan teks deskripsi itu harus melihat lebih. Kemudian ejaannya ya. Ketika tadi penyuntingannya, ketika kita menyunting sebuah teks itu lakukan dengan membaca ulang agar apa? Agar nanti ada kesalahan-kesalahan itu kita perbaiki. Nanti ibu akan cek satu-satu yang catatannya, yang tulisannya yang memiliki ejaan, penggunaan ejaan ya, tanda koma, tanda baca, kemudian penggunaan huruf kapital. Banyak yang tadi kalau tidak salah yang di sana ada penggunaan lubang-lubang menggunakan huruf kapital ya. Itu kita harus lebih pahami ya apa saja yang harus menggunakan huruf kapital. Nah, ini bagian akhir ibu akan untuk tes sumatifnya akan membagikan lagi LKPD, tapi ini untuk satu orang. Silakan buat. Ini pemahaman kalian setelah tadi ya Pak. Setelah kalian tadi mempresentasikan, kemudian menuliskan paragraf berdasarkan objek yang telah ibu tuliskan, bukan ibu tuliskan, yang ibu siapkan ya. Nah sekarang ini ada LKPD yang harus kalian lakukan. Ibu ingin tahu sejauh mana kalian mampu menulis teks deskripsi secara mandiri. Kalau tadi secara berkelompok. Nilainya yang tadi untuk kelompok, kalau yang ini untuk sendiri. Bagi-bagi ya. Oke, objeknya ibu sudah siapkan, yaitu sekolahku. Semuanya sekolahnya di mana? Ini masih melehoi. Sudah pada lesu? 8? Tidak? Oke, 1 kali tepuk. Lesu itu 1 kali. Tepuk 1, tepuk 2. Kalau yang tadi 1 kali tepuk Pak beda. Kalau sekarang ini tempatnya aja yang di tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Lemes banget. Tepuk 5. Celah gimana itu tepuk 5? Ready? Oke, masih semangat ya? Semangat. Ini bagian terakhir ya. Kita akan udah dapat belum? Yang LKPD yang tadi mana? Coba yang tadi. Nih.
ada berapa, ada apa, kemudian kenapa satu? Ada apa saja ya? Berapa ini? 6. 1, 2, 3. Oke. 6. Nama siswa. Apa? Ikuti pasukan. Iya, ini. Ibu beri waktu 10 menit selesai ya. Beri tambah ya. Kasih dulu ya. Banyak kan? Kenapa? Jadi dia tinggal di pinggirnya itu dia semua. Berada di jalan. Atau di depannya aja, sesuaikan saja. Ibu beri waktu berapa menit ya? Lima menit selesai ya? Tidak? Apa? 10 menit terlalu lama ya?
Udah ada yang udah? Oke, ada yang kanan. Boleh kumpulkan kalau sudah. Revi Muhammad Fadil. Yuk, Rudi sudah? Belum. Pasti sudah? Belum. Apa udah? Pilih sini. Ada lagi yang sudah? Udah ya? Yuk. Nyarati sudah. Kelompok yang ini belum ada yang selesai. Diberi nama ya, di atasnya ada ya, ada. Kemudian sertakan nama harinya. Sudah selesai. Yuk, yang ini udah? Belum?
Yuk. Ayo selesai ya. Ayo. Udah, jawab. Udah. Ya. Yuk. Oke, penyerahan satu lagi. Selesai. Yuk. Selesai ya. Oke, apa lagi? Udah, baik, terima kasih ya. Ini hasil pekerjaan kalian secara mandiri, oke? Karena waktunya sudah jam pembelajaran, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan hanya nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas ke bab berikutnya yaitu teks fantasi. Kalian cari-cari di informasinya ya mengenai teks fantasi itu, cari yang di YouTube atau di Google ya, untuk memperkaya kalian pengetahuan sebelum Ibu jelaskan di sini. Untuk marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama membacakan alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup pinnya? Yes. Oh. Yes.